Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya bersama keluarga di rumah? Semoga anak-anak bersama keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca doa mau belajar. Dengan harapan semoga ilmu yang didapatkan anak-anak pada pagi hari ini bisa lebih cepat difahami oleh anak-anak. Berdoa sama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenal Allah. Kalau pada minggu lalu kita mengenal Allah melalui ciptaannya, sekarang kita pada pagi ini akan mempelajari tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anak masih ingatkan Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Berapa anak-anak jumlahnya? Ya, betul. Jumlahnya ada 99. Ternyata anak-anak masih hafal apa itu Asmaul Husna. Karena setiap pagi, biasanya sebelum masuk sekolah, kita pasti akan membaca Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya betul anak-anak, yaitu ada 99. Ternyata anak-anak masih ingatannya masih sangat bagus ya, karena memang kita pelajari ini mulai dari kelas 1. Tetapi hanya Asmaul Husnanya yang selalu berubah sesuai dengan tingkatan kelasnya. Pada pagi ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Ya. Yang pertama yaitu di situ ada Al-Adl, yang artinya yaitu Allah Maha Adil. Kemudian ada Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Kemudian yang ketiga Al-Basir, Allah Maha Mendengar. Nah, itu adalah anak-anak nanti yang akan kita pelajari pada pagi ini, yaitu 3 Asmaul Husna ini. Sekarang mari kita coba satu-satu ya. Yang pertama yaitu Al-Basir. Al-Basir yaitu artinya Allah Maha Melihat. Maksudnya di sini anak-anak, Allah itu mampu melihat semua yang ada di dunia ini, meskipun itu sekecil debu. Bukan hanya sekecil debu, seandainya anak-anak bersembunyi di suatu tempat yang sangat gelap pun, pasti Allah bisa melihat. Karena Allah mempunyai nama yaitu Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Maha melihat, melihat sekecil apapun. Ya, melihat sekecil apapun. Misalnya tadi Bu Guru sudah menerangkan bahwa sampean mau bersembunyi di kolom jembatan pun atau di dalam ruangan yang gelap pun, tidak ada lampu sama sekali, pasti Allah dapat melihat. Ya, pasti Allah Maha, karena Allah Maha melihat. Beda dengan kita,
Kita kalau mau melihat ke belakang gedung sekolah ini saja tidak akan bisa karena terhalang oleh tembok. Tetapi Allah tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi pandangan Allah. Makanya Allah mempunyai sifat, mempunyai nama Al-Basir. Paham ya anak-anak? Ya, jadi apapun yang akan kita lakukan, semua yang sudah kita lakukan, itu juga semuanya tidak lepas dari pandangan Allah. Maka kita kalau mau melakukan apapun harus berhati-hati. Karena apa? Karena kita dilihat oleh Allah. Ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Adl. Nah, artinya Allah Maha Adil. Adil di sini Allah itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Contoh yang dinamakan adil itu seperti ini. Misalnya anak-anak di rumah punya kakak. Ketika mau hari raya, kakaknya dibelikan baju sama dengan adiknya. Warnanya sama, ukurannya sama. Apakah itu dinamakan adil? Bukan. Yang namanya adil adalah sesuai dengan ukurannya. Maksudnya karena kakaknya sudah besar, maka dibelikan baju yang besar. Karena adiknya masih kecil, maka dibelikan yang kecil. Itulah yang namanya adil. Jadi adil itu bukan disamaratakan, bukan. Misalnya kayak kalian punya kakak, adik yang mau berangkat ke sekolah, dikasih uang jajannya pun pasti beda. Kenapa beda? Karena kakaknya sekolahnya di jauh, butuh kendaraan, naik kendaraan yang pakai membayar. Jadi otomatis kasih uang sakunya pun berbeda karena anak-anak sekolahnya di dekat, tidak butuh naik kendaraan. Nah, disitulah yang namanya adil. Bukan terus harus sama, bukan. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang namanya adil. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu Al-Azim. Yaitu Allah itu Maha Agung. Maha Agung itu Maha Besar. Ya. Allah di sini Maha Agung, mulia, besar, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai keagungannya Allah. Ya, di sini hanya Allah lah yang mempunyai Maha Agung. Ya, jadi anak-anak, semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Di sini Allah tidak pernah tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Hanya Allah mampu sendiri. Beda dengan manusia. Kalau manusia seperti kita pasti butuh bantuan orang lain. Mau membuat apa-apa pasti butuh bantuan orang lain. Tidak mungkin kita bisa sendiri. Tapi beda dengan Allah. Allah itu Maha Agung, Maha Besar, tidak pernah butuh kepada siapapun. Nah, itulah Allah. Jadi anak-anak, itu pelajaran yang kita pelajari pada pagi ini, yaitu tadi 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Ketiganya tadi yaitu anak-anak harus bisa tahu artinya dan juga hafal. Makanya setelah pelajaran ini nanti anak-anak diharapkan untuk bisa menghafal 3 Asmaul Husna tadi. Caranya setelah melihat video ini silakan dihafalkan 3 Asmaul Husna tadi. Kemudian kirim hafalan anak-anak ke Bu Guru lewat rekam suara saja. Ya. Pakai rekam suara saja, kemudian dikirim ke Bu Guru. Itu adalah tugas anak-anak pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, kiranya hanya sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah. LKS yang sudah dibagikan silakan dibaca. Setiap ada kesukaran silakan SMS ke Bu Guru. Dan setiap ada soal silakan dijawab di LKS-nya.
Ya, jadi anak-anak di samping kita belajar secara online lewat video seperti ini, anak-anak di rumah pun tetap membuka buku LKS-nya maupun buku paket yang sudah dikasih Bu Guru. Kemudian di LKS setiap ada soal silakan dijawab. Ya anak-anak ya. Anak-anak perlu diperhatikan untuk kelas 4 di materi LKS ada mengenal Allah, kemudian dan Rasulnya. Untuk Rasul tidak usah dipelajari karena kemarin sudah dikirim Bu Guru, semenjak ada COVID ini tidak semua materi yang sudah tertulis di LKS itu dipelajari. Jadi yang untuk mengenal Allah, hanya mengenal Allah melalui alam semesta, juga Asmaul Husnanya saja. Untuk beriman kepada Rasulnya, Rasul-Rasul Allah, tidak usah dipelajari untuk yang Rasul. Ya anak-anak ya. Dan anak-anak kiranya hanya sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.